Pernahkah kalian duduk sendirian dan bertanya-tanya, apakah hidup kalian benar-benar milik kalian? Apakah semua keputusan, kegagalan, dan keberhasilan yang kalian alami adalah hasil dari pilihan bebas? Atau mungkin semuanya telah ditentukan jauh sebelum kalian menghirup napas pertama? Bayangkan ini, setiap langkah yang kalian ambil, setiap kata yang kalian ucapkan, bahkan setiap detak jantung kalian, semuanya adalah bagian dari sebuah naskah yang telah ditulis oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sebuah naskah yang tidak bisa kalian baca, tapi kalian jalani dengan patuh. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi? Bagaimana jika takdir, konsep yang selama ini kita pegang erat-erat, tidak lebih dari sebuah cerita yang kita ciptakan sendiri untuk memberi makna pada kekacauan dunia ini? Dalam video ini, kita akan masuk lebih dalam ke dalam labirin takdir, dari sudut pandang agama, filsafat, hingga sains. Kita akan mengupas apakah takdir itu nyata atau sekedar dongeng indah yang kita gunakan untuk melindungi diri dari ketidakpastian. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan mengguncang keyakinan kalian, dan mungkin membuat kalian mempertanyakan segalanya. Sejak manusia pertama kali mengangkat kepala mereka ke langit, takdir sudah menjadi bagian dari kehidupan. Dalam agama-agama besar dunia, takdir seringkali digambarkan sebagai kekuatan ilahi yang mutlak. Dalam Islam, konsep qadar menyebutkan bahwa setiap langkah hidup kita telah ditulis dalam lauh mahfuz, kitab takdir yang disimpan di sisi Allah. Bahkan daun yang jatuh dari pohon sekalipun telah ditentukan waktunya. Ini memberikan kenyamanan bagi banyak orang, karena mereka merasa bahwa apapun yang terjadi, itu sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Namun di sisi lain, agama seperti Hindu memperkenalkan gagasan yang lebih kompleks, yaitu karma. Setiap tindakan, baik atau buruk, menciptakan konsekuensi yang membentuk takdir kita di kehidupan berikutnya. Ini memberikan ilusi kendali, bahwa kita bisa mempengaruhi masa depan kita melalui tindakan saat ini. Tapi apakah ini benar-benar kendali, atau hanya siklus tanpa akhir yang tak bisa kita hindari? Dan lalu ada mitologi Yunani yang memiliki pandangan yang jauh lebih gelap tentang takdir. Para dewa Yunani mungkin memiliki kekuatan besar, tetapi mereka tidak selalu adil atau penuh kasih. Mereka sering menggambarkan takdir sebagai sesuatu yang kejam, tidak peduli seberapa keras manusia mencoba melawannya. Ingat kisah Oedipus dalam upaya menghindari ramalan bahwa ia akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Oedipus tanpa sadar justru memenuhi takdir itu. Ini membawa pertanyaan yang mendalam. Apakah takdir adalah sesuatu yang tak terelakkan? Ataukah kita sendiri yang menciptakannya melalui ketakutan dan tindakan kita? Filsafat adalah ladang subur bagi perdebatan tentang takdir. Di satu sisi, ada kaum determinis yang percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk tindakan dan pikiran manusia, adalah hasil dari rantai sebab akibat yang tak terputus. Filosof seperti Baruch Spinoza dan Thomas Hobbes mengatakan bahwa kebebasan hanyalah ilusi. Menurut mereka, bahkan pikiran paling spontan kita pun sebenarnya merupakan hasil dari pengaruh lingkungan, genetik, dan pengalaman sebelumnya. Namun di sisi lain, kaum eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre menentang keras gagasan ini. Sartre menyatakan bahwa manusia adalah makhluk bebas, terkutuk untuk bebas, seperti yang ia katakan. Menurutnya, tidak ada tujuan ilahi atau takdir yang menentukan hidup kita. Semua keputusan, baik atau buruk, sepenuhnya ada di tangan kita. Tapi kebebasan ini membawa beban yang berat. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang menulis hidup kita, maka segala kesalahan dan kegagalan ada di tangan kita sendiri. Bukankah ini jauh lebih menakutkan daripada gagasan bahwa semuanya sudah ditentukan? Filsafat juga mengajarkan kita untuk mempertanyakan, bukan hanya menerima. Jika kebebasan benar-benar ada, mengapa begitu banyak hal dalam hidup tampak di luar kendali kita? Lahir di keluarga miskin atau kaya, memiliki kesehatan yang baik atau buruk, bahkan bertemu dengan seseorang yang mengubah hidup kita. Semua ini tampaknya seperti hasil dari takdir yang tak terlihat. Atau apakah semua ini hanyalah rangkaian kebetulan yang dirangkai menjadi cerita oleh pikiran kita sendiri? Sains sering dianggap sebagai jawaban atas misteri terbesar dalam hidup, termasuk takdir. Di era Newtonian, alam semesta dianggap sebagai mesin raksasa yang bekerja dengan hukum sebab akibat yang tak terputus. Jika kita tahu posisi dan kecepatan setiap partikel di alam semesta, kita bisa memprediksi segala sesuatu, termasuk masa depan manusia. Namun pandangan ini berubah drastis dengan munculnya fisika kuantum di awal abad ke-20. Di tingkat subatomik, partikel tidak lagi tunduk pada hukum deterministik.
Sebaliknya, mereka bergerak dengan cara yang sepenuhnya acak dan tidak dapat diprediksi. Teori ketidakpastian Heisenberg menunjukkan bahwa kita tidak pernah bisa mengetahui secara pasti posisi dan momentum sebuah partikel sekaligus. Ini berarti di tingkat paling fundamental, alam semesta ini tidak teratur, dan mungkin tidak ada yang benar-benar mengendalikan apapun. Tapi ini juga membawa kebingungan yang baru. Jika alam semesta ini acak, apakah hidup kita hanyalah hasil dari rangkaian kebetulan? Jika takdir adalah ilusi, maka begitu juga dengan makna yang kita berikan pada hidup kita. Bukankah ini lebih menakutkan daripada percaya bahwa semuanya sudah ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar? Dalam psikologi, kepercayaan pada takdir seringkali dianggap sebagai mekanisme pertahanan diri. Hidup penuh dengan ketidakpastian, dan manusia secara alami mencari pola dalam kekacauan. Percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur hidup kita memberikan rasa aman, terutama di saat-saat sulit. Penelitian tentang locus of control menunjukkan bahwa mereka yang percaya pada takdir atau memiliki external locus of control cenderung lebih mudah menerima keadaan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mereka juga cenderung merasa tidak berdaya untuk mengubah nasib mereka. Sebaliknya, mereka dengan internal locus of control percaya bahwa hidup mereka ada di tangan mereka sendiri. Tapi ini juga memiliki sisi gelap. Orang-orang ini sering merasa terbebani oleh tanggung jawab atas setiap kegagalan yang mereka alami. Takdir pada akhirnya mungkin hanyalah cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri, sebuah cara untuk memberikan makna pada hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Tapi apakah cerita ini membantu kita bertahan hidup, ataukah itu membatasi potensi kita untuk benar-benar bebas? Jadi, apakah takdir itu nyata, ataukah hanya ilusi yang kita ciptakan untuk menghadapi ketidakpastian hidup? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak pernah jelas. Takdir bisa menjadi kekuatan yang menghibur, tempat kita berlindung saat segalanya terasa di luar kendali. Tapi bisa juga menjadi belenggu, menahan kita dari potensi sejati yang bisa kita capai. Pada akhirnya, mungkin bukan tentang apakah takdir itu ada atau tidak. Mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita menyerah pada keyakinan bahwa segalanya sudah ditentukan? Ataukah kita memilih untuk bertarung melawan ketidakpastian dan menciptakan jalan kita sendiri? Dan sekarang, gua ingin tahu bagaimana menurut kalian. Apakah hidup kita sudah tertulis? Atau kita adalah penulis dari takdir kita sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.